Sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan, jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita masih akan membahas tentang seputar kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Bahkan ketika ini ya guys, ketika sudah pergi meninggalkan Indonesia, terjadi yang namanya keributan yang luar biasa bagi oknum-oknum yang tidak menyukai kedatangan Paus Fransiskus. Bahkan kalau kita memperhatikan, bagi saya ini adalah kalimat-kalimat provokator atau kalimat-kalimat yang tidak perlu diucapkan dari pemuka agama, di mana beliau mengatakan bahwa Paus harus dideportasi, Paus harus diblok katanya. Wah, ini bahaya sekali ya guys. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan video berikut ini. Sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan, jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Itu penting dipertegas. Makasih, Bung Kameramen, lanjut. Baru saja kita mendengar pernyataan dari Alfian Tanjung yang mengatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia meresahkan. Wah, katanya meresahkan bagi mereka yang penegak tauhid ya, kalau kita dengar tadi. Bagi saya sih pernyataan ini tidak mewakili keseluruhan umat Islam ya tentunya. Bahkan di situ kalau kita melihat kunjungan Paus Fransiskus ketika berbicara di Masjid Istiqlal itu disambut baik ya oleh Imam Agung di sana ya tentunya. Disambut baik, bahkan berjabat tangan, bahkan mencium Paus Fransiskus. Itu adalah toleransi yang begitu luar biasa. Ya, kalau kita memperhatikan berita yang terjadi ketika Paus datang ke Indonesia ini, ada sebuah berita penangkapan terhadap 7 teroris ya oleh Densus 88. Kalau teman-teman baca di Detik News ya, di situ dikatakan bahwa Densus 88 bekerja ekstra demi lancarnya agenda kenegaraan saat kunjungan pemimpin Gereja Katolik Dunia yang juga Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Sebanyak 7 orang ditangkap dalam upaya kontraterorisme. Nah, ini yang menarik ya, bahwa
Ketujuh orang tersebut ditangkap karena melontarkan kalimat ancaman berupa provokasi di media sosial atau medsos, berupa ancaman serangan, membakar gereja hingga pengeboman, dan itu sudah diamankan oleh Densus 88. Nah, teman-teman, kalau kita memperhatikan penangkapan oleh Densus 88 terhadap 7 tersangka yang beredar di media sosial, itu merupakan sebuah ucapan-ucapan provokator, kalimat-kalimat yang membawa kericuhan dan kegaduhan di negeri ini. Ya, kalau kita memperhatikan bagaimana dengan kalimat yang diucapkan oleh Alfian Tanjung ini ya guys, di mana beliau menyatakan tindakannya untuk mendeportasi yang namanya Paus Fransiskus, bahkan memblok, yang bagi saya itu merupakan ucapan provokator yang tidak seharusnya keluar dari pemuka agama ya guys. Bahkan beliau mengatakan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia ini menimbulkan kericuan lah istilahnya ya, ketidaknyamanan bagi umat muslim tentunya. Ya, bagi saya ini merupakan oknum saja ya, tidak mewakili seluruh umat Islam di Indonesia. Karena pemimpin Masjid Istiqlal pun memberikan toleransi sikap yang baik ya terhadap kehadiran Paus Fransiskus. Bahkan diterima dengan baik dan juga diizinkan ya untuk ada pembacaan ayat Alkitab juga di Masjid Istiqlal. Ini merupakan toleransi yang begitu luar biasa bagi saya. Bahkan Alkitab mengajarkan kita bahwa sedapat-dapatnya jikalau hal itu mungkin daripada kita, mari kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, mari kita belajar untuk memiliki sikap toleransi yang kuat, tidak memberikan atau mengucapkan ujaran kebencian atas dasar kebencian kita terhadap agama-agama tertentu di negeri ini. Karena kita harus mengingat bahwa negeri ini bukan milik satu agama, tetapi negeri ini dibangun berdasarkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita. Mari kita belajar untuk menghargai dan menghormati sikap toleransi di negeri ini. Kiranya melalui video ini kita boleh diberikan wawasan untuk berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati kita. God be with you.